الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali dalam rangka bertafakuh fid din lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini didasari atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bukti atau kunci untuk memasukkan kita ke surganya nanti insyaallah. Baik, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang fikih atau cara bagaimana menyikapi kesalahan dari buku Fiqhu Ta'amul Ma'al Akhta yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ahmad bin Allush Al-Madkhali hafizahullahu taala, yang mana bukunya setebal 220 halaman ya. Kemarin ana salah nyebut 120, yang benar 220 halaman. Jadi lumayan banyak. Dan alhamdulillah sudah ana ringkas. Kemarin kita sudah membahas sekitar 4 poin ya. Coba ana pengen tes. Nomor 1 poinnya apa jemaah? Judulnya itu nomor 1 ana wahwa ya. Kalau diartiin itu mungkin kita artikan apa ya? Menolong lah. Jadi dalam menyikapi kesalahan, menolong atau tidak merasa lebih tinggi. Tidak lebih tinggi. Ini nomor 1. Nomor 2 apa? Memberikan petunjuk ya. Jadi dibimbing gitu ya, memberikan petunjuk. Tunjuk atau bimbingan. Dikasih tahu yang benar mana ya ketika dia salah. Lalu yang ketiga, hiwarul layyin, apa? Percakapan yang lemah lembut. Lalu yang keempat, husnudzon. Taib. Menolong atau tidak lebih tinggi artinya jangan sampai kita malah merendahkan orang yang berbuat salah karena dia sesama saudara kita. Makanya di dalam hadis itu bahasanya ana wa huwa. Artinya kita sama, walaupun Rasulullah pada saat itu menasehati seorang yang salah, gitu ya. Lalu yang kedua, memberikan petunjuk kasih yang benar mana pilihan. Walaupun ini kemarin kita sudah bahas, memberikan pilihan petunjuk ini bukan syarat dalam menyikapi kesalahan. Ya, artinya kalau misalnya ada yang berbuat salah, kita salahin, nggak wajib kita kasih tahu yang benar. Artinya dia bisa belajar sendiri seperti itu. Lalu yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut. Ya, kalau bahasanya Rasul SAW pakai analogi, nggak langsung. Kamu salah, kamu bodoh, nggak bisa kayak gitu. Yang keempat, husnudzon, artinya yang dilihat apanya? Kebaikan ya, prasangka baik. Jadi kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Mana yang dilihat? Kebaikannya. Ya. Begitu pula dalam agama Islam jemaah. Kalau ada seseorang walaupun berbuat salah banyak, akan tetapi kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia dihitung baik. Apa dalilnya jemaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi" kalau di surat Al-Qari'ah, "Wa man thaqulat mawazinuhu" apa? Apa kalau di surat Al-Qari'ah? Ya, benar ya. "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Jadi
timbangan kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ada timbangan, ada keburukan dan ada kebaikan. Kalau seandainya keburukan antum banyak dan kebaikan antum juga banyak, setara ternyata. Tahu-tahu antum suatu hari pernah ngambil kuku di masjid. Ada orang buang kuku sembarangan, diambil, dimasukin kantong buat dibuang ke tong sampah. Pahala itu datang dan lebih berat yang kanan. Masuk mana? Masuk surga. Padahal setitik itu, tapi lebih banyak yang kebaikannya. Maka yang dilihat apa? Kebaikannya. Sebaliknya, qadarullah ternyata antum pernah buang kuku di masjid. Gunting kuku di masjid kotor, orang lagi sujud kena hidungnya keganggu. Lagi sujud doain, ya Allah, enggak ridho anak ini yang buang kuku di hidung anak. Misalnya. Atau ketiduran di masjid terus karpetnya bau iler misalnya. Pas lagi sujud, bingung dia. Doain. Datang doa itu ke sebelah kiri. Lebih berat yang buruk. Kebaikannya banyak tapi nggak dihitung dulu. Yang dihitung keburukannya dan kudu dicuci nanti di akhirat. Itu dalilnya. Husnudzon. Artinya selama dia punya kebaikan, ya sudah yang dilihat kebaikan, bukan keburukan, wajar kita bilang. Kesalahan itu bukan aib. Ya. Jadi jangan takut kalau antum berbuat salah, kebaikan antum nggak bakal dilupakan insya Allah sama orang yang berakal. Taib. Sekarang kita masuk ke yang 5. Nomor 5 itu judulnya adalah antara sedih dan senang. Kalau antum melihat senang, kalau antum melihat saudara sesama muslim berbuat salah, antum harus sedih atau senang? Sedih ya? Iya nggak? Sedih nggak? Jangan senang lagi ya. Kalau ada seorang mukmin berbuat salah, terus antum senang, itu tandanya antum apa? Hah? Iya, ada perasaan apa di hati orang yang senang sama orang muslim salah? Ya, betul. Orang yang senang sama orang muslim salah, itu hasad. Dia punya rasa dengki di hatinya, wal'iyadzubillah. Ya. Jadi hukum asalnya seorang mukmin kalau ngelihat orang berbuat salah, maka dia sedih, bukan senang. Diceritakan seperti itu. Ada seorang ahli Quran, jemaah. Ana lupa kisahnya, tapi seorang imam qiraat. Imam qiraat banyak. Tahu qiraat ya? Yang kita punya qiraat Hafiz an Asim. Ada qiraat itu ada 10 dan ini imam qiraat. Baca surat Al-Kafirun salah. Baca surat Al-Kafirun salah. Tahu-tahu ada imam qiraat lainnya yang sama-sama ahli qiraat datang. Ente gimana? Baca Al-Kafirun salah-salah. Kata imam qiraat ini, hati-hati. Manusia biasa aja berbuat salah seperti itu. Qadarullah, ini dia sholat maghrib ya, imam yang salah Al-Kafirun. Tahu-tahu yang isyaknya, yang imam itu adalah si imam yang satunya lagi, yang nyalahin Al-Kafirun tadi. Dia salah di surat Al-Fatihah. Dia lupa di surat Al-Fatihah. Terus kata imam yang awal katanya, hati-hati antum, jangan bicara sesuatu yang wa anta mubtala bihi. Jangan ente mengucapkan sesuatu yang jadi musibah untuk ente sendiri. Artinya manusiawi berbuat salah, nggak usah diejek. Baik. Ada kisah juga, ya kemarin kita sudah bahas tentang Ka'ab bin Malik, ya seorang sahabat yang sama dua sahabat yang lainnya nggak ikut perang apa? Tabuk. Nggak ikut perang Tabuk sama kaum muslimin. Terus dihajar, diboikot sama seluruh kaum muslimin di Madinah selama berapa? 50 hari. Selama 50 hari itu diboikot. Tahu-tahu pada suatu hari turun ayat di surat At-Taubah, jemaah. Surat At-Taubah ayat ke-118. Ini ayat taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang itu. Ayat ngasih tahu bahwa mereka sudah diberikan taubat sama Allah. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat." Dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang, khulifu yang tidak ikut perang. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi yang luas sempit bagi mereka, bagi hati mereka. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, padahal yang sempit itu hati mereka, jiwa mereka, karena diboikot satu kota, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Dan mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa berlindung dari Allah kecuali kepadanya. Masya Allah ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada menyamai sama sekali. Kalau kita berlindung dari sesuatu, kita menjauh darinya. Ya kan? Kalau bahasanya farro yafurru. Kemarin kita bahas inna minkum munafirin. Farro itu artinya kabur. Farro yafirru apa? Kabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fafirru ilaih. Kaburlah kalian, pergilah kalian kepadanya. Kalau semua orang farro yafirtu minhu, kabur darinya. Tapi kalau Allah kabur kepadanya. Akhirnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka. Ketika turun ayat ini Ka'ab bin Malik nih udah dapat kabar dari teman-temannya, oh ada ayat bahwa engkau sudah diberikan taubat oleh Allah. Ka'ab bin Malik masuk ke masjid, Rasulullah SAW lagi di masjid sama para sahabat. Semua para sahabat langsung datang. Selamat ya. Sebelumnya Ka'ab bin Malik kan kalau masuk masjid nggak ada yang balas salamnya. Tapi ketika masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semasjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah senangnya minta ampun. Setelah 50 hari diboikot satu kota jemaah. Masuk masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berjejer kayak selamatan. Yuhanni'uni wahidan wa yusafihuni. Kata Ka'ab. Semuanya nyalamin ana bilang, selamat, antum telah diterima tobatnya oleh Allah. Kayak gitu. Kecuali satu. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah itu dia lari, kata dia. Ja'a Tolhah faqama Tolhah yuharwilu ilayya. Dia lari kepadaku sambil sedih nangis, sambil memelukku, kata dia. Dan kata Ka'ab bin Malik, tidak ada satupun orang dari muhajirin kecuali Tolhah yang lari, yang memeluk aku itu. Ketika semuanya bahagia, Tolhah netesin air mata pada saat itu. Makanya kata Ka'ab bin Malik, fakana la yansaha li Tolhah. Itu sesuatu yang gak bisa ana lupakan dari Tolhah. Karena di situ Tolhah itu benar-benar merasakan rasanya diri ana pada saat itu. Ketika semua orang senang, Tolhah bisa menangis terharu seperti itu. Ya, makanya di situ tandanya kita nggak boleh senang sama kesalahan seorang Muslim. Ya, makanya ada istilah ya, ada apa namanya hikmah dalam bahasa Arab. Faman yahtamilu khoto'i fahuwa sayyidi, katanya. Barang siapa yang bisa memahami kesalahanku, ketergelinciranku, maka dia adalah tuanku. Walau kana khodimi. Walaupun dia adalah pembantuku. Maksudnya? Barang siapa yang bisa tahu rasanya salah aku, maka dia tuanku. Walaupun dia pembantuku. Ya. Akan tetapi, merasakan kesalahan seorang mukmin itu apa? Mendiamkan kesalahan atau menyikapi kesalahan? Disikapi kan? Bukan didiamkan toh. Antum kalau berbuat salah, lebih baik dinasehatin atau didiemin? Kalau didiemin jamaah, pasti ada yang ngomongin di belakang. Jadi alhamdulillah dikasih tahu. Kalau jangan sampai nunggu satu desa ngomongin antum, baru satu orang ngasih tahu. Ini alhamdulillah ana dikasih tahu salah begitu. Kalau seandainya sedesa udah ngegibahin ana, terus ana dengarnya pas orang ngegibahin ana, wow sakit hatinya berkali lipat itu. Makanya lebih asan dikasih tahu. Nah, pernah juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikasih kabar, dia seorang khalifah pada saat itu, bahwa anna majmu'atan minan nas waqa'u fil fahisyah. Ada sekelompok manusia yang berbuat zina. Udah ada saksinya ya. Tapi ketika Utsman bin Affan datang ke lokasi itu, semua orang yang dilaporkan zina sudah pada pergi. Akhirnya Utsman mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dia sebagai rasa syukurnya dia memerdekakan satu budaknya. Kok bisa? Ya itu. Bukan berarti kita tuh senang. Oh, alhamdulillah nih ada pezina, kita pecut. Nggak bisa kayak gitu. Oh, ya sudah nggak ada. Alhamdulillah berarti nggak ada yang kita pecut kayak gitu. Segitu Utsman bin Affan seorang khalifah. Seorang khalifah. Jadi jangan sampai ada seorang muslim yang berbuat salah terus kita senang, ya. Itu yang
kelima. Yang keenam, ada bahasa bagus ya. Bahasa ini kayaknya nggak ada selain di bahasa Arab. Namanya at-taghaful. Ini awal-awal ana baca ini, baca kata ini, ana cari-cari di semua kamus yang ana bisa baca. Nggak ada yang pas. Dari kata ghafl, ghaflah. Ghaflah itu apa artinya? Lalai kan? Ghaflah itu artinya lalai. Kalau taghaful itu dari kata tafa'ala, biasanya artinya itu pura-pura. Berarti artinya apa? Pura-pura lalai. Maksudnya apa coba? Maksudnya adalah antum jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jadi misalnya ada orang buat salah nih, oh kamu yang ngompol waktu itu di celana ya pas SD. Pas SD itu. Itu pernah seperti itu kejadian. Oh kamu ya yang waktu itu BAB di kelas ya. Ya Allah diingat-ingat sampai udah tua. Ya. Dan itu anak pernah bilang juga ke antum, ada seorang siswa kelas 7 nanya, Ustaz, santri ya, anak punya teman dia ngompol tiap hari. Terus anak telepon ke orang tua anak, boleh nggak Ustaz? Dia bilang. Telepon ke orang tua terus cerita ke teman-teman. Ya setelah cerita ke teman-teman dia bilang kayak, anak bilang jangan cerita ke teman-teman. Kenapa? Ketika misalnya, alhamdulillah seminggu kemudian dia nggak ngompol di celana. Seminggu kemudian dia nggak ngompol di celana. Tapi kabarnya baru kesebar sepondok. Itu gimana? Dia udah nggak ngompol, tapi baru tukang ngompol. Bahaya itu. Makanya kalau antum ngeliat satu kesalahan, jangan diingat-ingat, taghaful. Pura-pura lalai kesalahan itu. Jadi jangan dianggap heboh. Biasa aja udah manusia berbuat salah. Ini ada kisah riwayat di riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari kisah sahih ya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini siapanya Rasulullah SAW. Pembantunya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan ya. Beliau suatu hari membawa makanan dari salah satu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumahnya Aisyah, yang mana pada malam itu Rasulullah SAW lagi di jadwalnya di kamarnya Aisyah, di hujrahnya rumahnya Aisyah pada saat itu. Ketika Anas bin Malik datang bawa piring, Aisyah keluar dan ini piring dibawakan makanan yang dibawakan oleh istri yang lain. Aisyah keluar, piringnya diapain? Dilempar, dipecahin. Dilempar masuk Aisyahnya. Rasulullah keluar, piringnya pecahannya, makanannya diganti pakai piring yang baru dari rumahnya Aisyah. Terus pecahan-pecahannya dirapihin. Kata Rasul SAW, gharat ummukum. Artinya ibu kamu lagi cemburu tuh. Gitu Rasul. Padahal dipecahin piringnya. Artinya kurang ajar kamu. Kalau kayak gitu gimana? Aisyah ini istri kamu, ini kakak. Wah. Tapi gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Artinya cemburu biasa udah. Gak usah dilebay-lebayin, diheboh-hebohin, gak usah. Antara kita ya sudah selesai. Gak usah cerita kemarin ya Aisyah mecahin piring, gak usah. Gak usah seperti itu. Tadi istilahnya kita ada rapat guru. Di situ ada seorang istrinya salah seorang guru yang suka cerita kejelekan suaminya. Jadi suaminya berbuat salah apa nih di rumah sekecil apapun digosipin. Akhirnya nyampe, nah sang istri cerita ke suami yang guru yang lain. Sama kayak gitu terus. Akhirnya semua guru-guru pada tahu aibnya satu guru tanpa gurunya ini tahu aib tersebut. Karena dari istrinya. Itu nggak boleh kayak gitu. Berusaha taghaful, melupain aja udah. Ya udah salah biasa. Jangan dibesar-besarin. Ya. Jadi seperti itu. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Gharat ummukum. Ibu kalian telah cemburu. Ya. Sifat taghaful artinya jangan mungkin kita artikan gini, menganggap remeh lah. Kalau bahasa Indonesia ada tidak? Kayak sesuatu masalah tapi nggak dibesar-besarin sama dia. Dianggap sepele ya. Ya kita artikan menganggap sepele lah. Menganggap kecil. Suatu masalah. Nah.
Jangan diingat-ingat. Walaupun ada beberapa adat jamaah. Jadi dulu Anab sempat jadi ketua dakwah di Tengger Bromo. Ya. Itu adat suku mereka. Kalau ngundang seseorang ke rumah, ditawarin minuman atau makanan, terus nggak dihabisin atau nggak diminum, itu penghinaan bagi mereka. Penghinaan. Ketika kita datang, kita cerita, ini dari mana? Dari kampus ini. Oh, kampus ini ada Ustadz Fulan, saya kenal itu. Ustadz Fulan itu 3 tahun yang lalu, saya tawarin teh nggak diminum sama dia. Bayangin tuh. Jadi adatnya mereka seperti itu. Padahal ditawarin teh doang. Makanya antum kalau mau memasuki, kalau dakwah di suatu daerah yang belum pernah antum masuki, minimal antum punya 1 orang yang antum gunakan sebagai kunci pembuka. Buat ngejelasin, oh ada larangan-larangan ini, adatnya begini ya, seperti itu. Nah itu kan bahaya, benci karena nggak minum teh. Nah, bahaya. Nah sunnahnya kita taghaful, artinya menganggap kecil lah suatu masalah. Ya, kedepankan husnudzon. Nggak boleh lagi sampai kita cari-cari kesalahan. Apa bahasa Arabnya? Tajassus. Ya, kata Rasul SAW, wala tajassasu. Jangan kalian nyari-nyari kesalahan orang lain. Ya, dicari, ditunggu kesalahannya. Atau diuntit ya, apa bahasa ini ya, stalker. Ya, dicari mana nih salahnya nih orang nih, kelirunya di mana, aibnya mana. Oh bahaya kalau sampai kayak gitu. Ya, kata Rasulullah SAW, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kalian cari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa inna ma yattabi'u auratil muslimin yattabi'ullahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, yang nunggu-nunggu seorang muslim berbuat salah, Allah yang bakal cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, yafdahuhu walau kana fi baiti. Allah akan membeberkan aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Jadi jangan nyari-nyari aib. Terus gimana kalau ini anak punya prasangka buruk sama nih orang? Boleh nggak seperti itu? Kita kalau menghukumi seseorang jamaah dengan zahirnya atau hatinya? Hah? Dengan nampaknya atau hatinya? Hati, antum bisa lihat hati seseorang dari nampaknya kan? Ah iya. Ini ada perkataan Umar radhiyallahu anhu. Anak tadi sempat nukil ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnah." Barang siapa yang nampaknya baik di hadapan kita, ya sudah kita dekati dia, kita merasa aman dari dirinya. Kita bakal memberikan keamanan pada dirinya. Wa laisa ilaina min sariratihi syai'. Dan gak ada urusan bagi kita sama dalam hatinya. Ya. Dilanjutkan sama Umar radhiyallahu anhu, Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Yang bakal menghisap hatinya siapa? Allah, bukan kita. Sebaliknya, waman azhara lana su'an, barang siapa yang nampaknya buruk di hadapan kita, maka kita bakal menjauh darinya dan kita tidak akan memberikan keamanan pada dirinya. Walaupun dia berkata bahwa saya berhusnudzon kok. Oh, enggak bisa. Manusia yang menghukumi manusia lain adalah dengan zahirnya, bukan dengan batin. Enggak usah dicari belakangnya gimana, enggak usah. Dan subhanallah jamaah, orang yang kayak gini nih, orang-orang yang seneng sama kesalahan, orang-orang yang nyari-nyari aib orang lain, hidupnya tuh capek, sempit, enggak enak. Enggak pernah senyum, cari kesalahan orang lain, aduh, bikin pusing. Sayang-sayang memori otak, yang mending buat ngafal Quran, hadis, belajar ilmu. Ini buat mikirin satu orang. Dan antum tahu, mungkin antum pernah ya, mungkin kesel sama seseorang tuh wajar. Ya, antum pernah. Kalau kesel sama seseorang, otak antum pasti mikirin dia terus. Iya. Hatta orang ini nafas, berisik banget sih ini orang nafas. Gitu. Ini orang salam, assalamualaikum, cari muka. Nggak dibalas sama antum. Besoknya dia nggak salam ketemu sama antum, nggak salam dia maju tuh kan, bener. Dia selama ini tuh munafik tuh, pakai topeng. Topeng kan, topeng gitu ya. Serba salah akhirnya. Salam salah, nggak salam salah. Dia bersin, kesel. Gitu ya. Hacim. Wallah ini orang kalau bersin,
Padahal bersin biasa aja, nafas biasa, nguap biasa aja. Tapi kesel gara-gara ya itulah hatinya sempit. Ya dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas jadi sempit gara-gara hati mereka yang sempit. Wal iyadu billah. Ya. Dan juga setelah ini kalau antum di antara menganggap kecil suatu masalah tadi kita katakan jangan tajasus ya. Jangan tajasus. Ini kita ini ya. Biar mudah. Jadi arti taghaful itu menganggap kecil suatu masalah. Kalau antum menganggap kecil suatu masalah, yang pertama jangan tajasus. Yang kedua, jangan tahamul, diskriminasi. Ya, apa itu diskriminasi? Beda sikap. Ya, setelah seorang muslim berbuat salah, antum langsung berbeda sikapnya sama orang muslim itu. Enggak. Subhanallah, itu adem banget jamaah kalau antum berbuat salah. Coba bayangin misalnya gini. Antum seorang misalnya karyawan lah misalnya. Qadarullah antum mecahin misalnya genteng lah misalnya, mecahin genteng. Qadarullah atau mecahin laptop di kantor gitu kan. Laptop punya kantor tuh. Tahu-tahu dipanggil sama atasan. Itu udah deg-degannya gimana? Anak mecahin laptop mana gak ada duit, akhir bulan gitu kan. Dipanggil sama atasan. Tahu-tahu ahlan, bekhair. Duduk. Tadi gimana ceritanya laptopnya? Nggak sengaja Pak gini. Oh ya nggak apa-apa. Khair, udah selesai. Itu gimana perasaannya? Wallah leganya gitu ya. Nah begitu seharusnya seorang muslim. Jadi kalau ada seorang muslim berbuat salah nggak usah diingat-ingat. Nggak usah didiskriminasi langsung. Ih ini orang yang kayak gini diingat-ingat. Misalnya antum ngelihat orang ini pernah ngambil sendal di masjid. Qadarullah ternyata sebenarnya sendalnya tuh copot misalnya. Terus dia pengen ke hamam sebentar pakai sendal misalnya. Antum tanpa nanya dulu, setelah itu dia balikin sendalnya. Antum ini pernah ini sendal. Terus antum diemin. Diskriminasi dia. Beda sikapnya seumur-umur. Capek hidup kayak gitu. Sayang memori otak tuh sayang. Itu ya. Jadi yang keenam adalah menganggap kecil suatu masalah. Dan kalau antum menganggap kecil suatu masalah, itu dua hal itu yang akan terjadi. Jangan tajasus dan jangan diskriminasi. Jangan mengubah sikap antum sama orang tersebut. Lalu yang ke-8. Nah yang ke-8 ini adalah yang kemarin. Ke-7, iya benar. Yang ke-7 itu yang kemarin Ana sebutkan. Yaitu ketika keadaan ke-7 ini, maka antum gak boleh haram untuk memberikan nasihat. Yaitu ketika menimbulkan mudorot yang lebih besar. Kalau seandainya antum menasehati orang itu, dan pas antum nasihatin orang itu, mudorotnya tambah besar, maka haram antum nasihatin orang itu. Gak boleh. Nah, Ana sebutkan riwayatnya. Kalau di ilmu kaidah fikih ya, kaidah fikih, ada ini kaidah besar ya, Ana gak apa-apa tulis ya. Kaidah fikih besar, dan ini kaidah semuanya masuk ke kaidah ini. Yaitu dar'ul mafasid. Muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya, dar'ul mafasid, menghindari kerusakan. Muqaddamun, didahului atau didahulukan. Ala jalbi, dari mendapat masalih, maslahat, kebaikan atau keuntungan. Jadi kalau antum ingin melakukan suatu kebaikan apapun, ternyata ada kerusakan yang ditimbulkan dari hal itu, maka kerusakan ini yang harus dikedepankan, yang harus antum perhatikan. Paham maksudnya? Paham ya? Ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah,
Ya. Fa idza ra'aita ahlal fujuri wal fusuqi yal'abuna bisyatranji kana inkaruka 'alaihim min 'adamil fiqhi wal basirati illa idza naqaltahum minhu ila ma huwa ahabbu inam. Artinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau engkau melihat ada orang yang main catur, terus engkau langsung mengingkarinya, bilang, catur ini melalaikan, haram. Maka kata Ibnu Qayyim, itu tandanya bahwa engkau itu bukan ahli fikih. Ya. Min adamil fiqhi wal basirah, enggak punya ilmu ente, enggak punya fikih, tandanya seperti itu. Kalau langsung diingkari. Kalau mau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika engkau melihat orang lalai, maksudnya ini caturnya maksudnya sebagai contoh orang yang melakukan kelalaian istilahnya. Ya. Yang rojih jamaah wallahu a'lam, main catur itu boleh apa enggak? Ana pernah dengar pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kajian yang sangat panjang. Beliau membahas tentang Allahu, sesuatu yang melalaikan. Hukum asal sesuatu yang melalaikan itu mubah. Kecuali hal itu menghalangi dari melakukan yang wajib. Ya. Ya segitulah intinya seperti itu. Misalnya kita ganti catur ini jadi main bola misalnya. Ada orang main bola, terus kita bilang, "Hei, lalai kau ya, mending baca Quran di masjid sana." Nah, begitu. Yang seperti ini kata Ibnu Qayyim menandakan bahwa ente itu nggak punya fikih, nggak punya pemahaman, nggak punya akal. Ya. Kecuali kalau idza naqaltahum ila ma huwa ahabbu ilallahi wa rasuli. Kecuali engkau menggeser mereka, mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dulu. Apa itu? Karrami wasibak al-masyru', seperti panahan misalnya, atau lomba yang disyariatkan dalam agama Islam begitu. Artinya di situ tuh antum sudah punya kepercayaan orang-orang tersebut. Ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan kejadian yang pernah terjadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu hari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang melewati suatu daerah bersama teman-temannya. Beliau melewati orang-orang pada zaman Tatar ya, kaum Tatar, melewati orang-orang yang sedang minum khamr. Minum air arak. Mabuk. Dosa besar. Teman-temannya mengingkari orang yang minum khamr itu. Jadi, gimana ini haram segala macam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marahin teman-temannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Innama harramallahul khamra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr karena khamr itu yasudduhum an dzikrillahi wa anis shalah. Karena khamr itu menghalangi mereka dari zikir kepada Allah dan dari salat. Adapun orang-orang ini mereka minum khamr itu menghalangi mereka dari membunuh orang lain dan merampas harta orang lain. Mereka kaum Tatar. Jadi khamr di situ membuat mereka itu nggak ngebunuh orang lain. Tahu maksudnya ya? Jadi ketika kita melihat mereka minum khamr itu dosa besar. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. Antum melihat sesuatu haram halal langsung. Nggak boleh, haram. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ternyata ada mafasid di situ. Kalau seandainya antum nggak bolehin mereka minum khamr dan khamrnya itu hilang dari mereka, mereka akan membunuh orang-orang. Mereka akan merampas harta orang lain. Jadi kerusakannya lebih apa? Besar. Itu dulu yang dilihat. Maka nggak boleh. Ya. Misalnya antum ngelihat ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Bahkan orang yang masuk Islam ini mereka punya uzur untuk tidak tahu. Misalnya antum dapetin orang masuk Islam, sholatnya nggak baca apa-apa. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Tapi kalau antum udah Islam dari 3 tahun, 4 tahun lalu misalnya, atau 5 tahun lalu, sholatnya nggak baca. Dosa nggak? Dosa. Kenapa? Apa yang membedakan? Karena orang yang baru masuk Islam dapat uzur. Kalau kita ya nggak bisa dapat uzur, kenapa nggak belajar? Gitu ditanyanya. Kalau mereka ya nggak bisa baru masuk Islam. Ada orang mu'alaf berbuat kesalahan, langsung antum datengin, antum nasehatin. Walaupun dengan cara yang lemah lembut, walaupun pakai logika, tapi bakal kerasa sempit di hati dia kalau kayak gitu. Mungkin bisa jadi dia nggak datang lagi ke masjid, ya. Bisa jadi dia nggak dekat lagi sama orang-orang yang kenal sunnah seperti itu. Ada kisah jamaah di Surabaya.
Ada seorang ustadz, kajian Riyadhus Shalihin kalau nggak salah. Ya. Waktu itu kajiannya kajian khusus akhwat. Dan semua akhwat yang masuk ke masjid harus pakai jilbab syar'i, rapi. Tahu-tahu ketika kajian, ada akhwat nggak pakai kerudung datang. Dia nanya, Ustadz, apa hukumnya pakai kerudung dalam agama Islam? Kata ustadz itu, oh ya, duduk dulu. Nanti insya Allah pembahasan itu 2 minggu setelah ini. Jadi disuruh belajar dulu Islam itu seperti apa indahnya. Sebelum 2 minggu dia udah pakai jilbab. Artinya sabar, jangan, ya wajib lah, kamu ini aurat ini, dosa, kamu masuk, nggak boleh, bakal kabur dia langsung nggak masuk lagi ke kajian seperti itu. Itu nomor 7. Nomor 8, kita sampai 9. Nah ini nomor 8 ya Ma. paling penting. Nomor 8. Bedakan antara kesalahan dan orangnya. Yang antum harus benci orangnya atau kesalahannya? Salah. Kalau orangnya gimana? Orangnya enggak ya? Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 216. Wahai Muhammad, fa in asauka, apabila semua kaummu itu, orang-orang kafir itu berbuat buruk kepadamu, fakul, maka katakan, inni bariun mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian. Bukan inni bariun minkum, saya berlepas diri dari kalian. Bukan, dari perbuatan kalian. Di dalam Al-Quran rata-rata seperti itu. Bariun mimma ta'malun itu ada 2 kalau nggak salah. Satu lagi Anda lupa di surat apa. Jadi berlepas diri dari perilaku kalian. Mafhum ya? Antum tahu makhluk paling buruk siapa? Hah? Makhluk paling buruk. Atau manusia, manusia paling buruk. Fir'aun. Fir'aun manusia paling buruk. Laknatullah alaih. Antum tahu gimana Allah nyuruh Nabi Harun sama Musa berdakwah ke Fir'aun? Alaihissalam. Faqula lahu, dengan apa? Lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Berbicara ke Firaun dengan perkataan yang lain, yang lemah lembut. Bukan, woi Firaun, kafir kau. Gak bakal mau masuk Islam kayak gitu, tapi lemah lembut. Jadi bukan Firaunnya, justru kekafirannya yang jadi masalah. Bahkan ini pernah terjadi ke sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid. Pernah Khalid bin Walid ini diutus delegasi syariah ke Bani Juzaimah, ke suatu kabilah, suatu tempat Bani Juzaimah. Khalid menanya kepada salah seorang, apakah ente sudah masuk Islam? Artinya gini, Khalid itu mendakwahi mereka dulu, terus ditanya, bagaimana? Apakah kamu, agamamu apa? Gitu. Agamamu apa? Ditanya kafir atau muslim. Nah orang ini bukan bilang aslamna, bukan bilang kami telah masuk Islam. Tapi orang ini bilangnya soba'na. Soba'a, ya kalau bahasa Arab ya. Ini tuh orang-orang jahiliyah menyebut soba'a, yasba'u, itu artinya berpindah dari suatu agama ke agama yang lain. Jadi kalau misalnya orang kafir Quraisy ngelihat seseorang masuk Islam, bilangnya gimana? Ente kafir? Enggak. Tapi hal soba'ta, apa ente sudah berpindah agama? Nah, orang ini ketika ditanya sama Khalid, gimana agama kamu apa? Dia bilang qad soba'na, artinya kami sudah pindah agama. Maksudnya dari agama kafir ke Islam. Sama Khalid dipenggal, dibunuh. Khalid salah paham. Bayangin tuh, sekelas sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Akhirnya kabar itu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, angkat tangan kepada Allah bilang, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari yang diperbuat Khalid. Doa sampai 3 kali. Dari yang diperbuat Khalid, bukan dari Khalid.
Itu ngebunuh orang, bayangin. Antum punya sahib, Masya Allah, nggak sengaja ngebunuh orang. Gimana perasaan antum? Apakah, oh ini tukang bunuh, sampai mati nggak pernah diajak ngomong sama antum, ya nggak bisa bener-bener nih orang. Nggak bakal masuk ke kebenaran dia, malah benci. Malah menjauh dari kebenaran. Ah, ya sudah, anak tukang bunuh udah nggak bisa ada harapan lagi. Begitu. Begitu juga pernah kejadian di Abu Darda, ya, seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah melewati para sahabat, ya, atau orang-orang yang ngeroyok seseorang, dipukulin sambil diejek-ejek karena orang ini berbuat maksiat, berbuat salah. Lalu kata Abu Darda, "Mal khabar? Apa yang terjadi? Kenapa kalian memukuli orang ini?" Lalu kata orang-orang ini, "Rajulun waqa'a fi dzanbin kabir." Ini orang udah buat dosa besar, Abu Darda. Lalu kata Abu Darda, "Ara'aitum law waqa'a fi bi'rin atukhrijunahu?" Kalian, bagaimana pendapat kalian kalau orang ini keceblung sumur? Kalian mau nolong dia nggak? Kata mereka, "Na'am, ya pasti." Nah, kata Abu Darda, "La tasubbuhu wa la tadribuhu wa innama aidhuhu wa basiruh." Jangan kalian ejek, jangan dipukul, tapi nasehatin, beri pemahaman. Kasih nasihat, kasih pemahaman. Qalu afala taghdabu? Ente enggak marah sama dia udah berbuat dosa? Kata orang-orang ini. Lalu kata Abu Darda, innama abghadu fi'lahu. Sesungguhnya aku benci perbuatannya, bukan orangnya. Fa idza tarakahu fahuwa akhi. Kalau dia meninggalkan perbuatannya maka dia saudaraku, sudah. Selesai. Fawaqafar rajul, maka orang yang dipukul ini pas Abu Darda ngomong gitu dia berdiri langsung mengumumkan bahwa ia bertobat kepada Allah. Enggak bakal mengulangi hal itu. Sudah waktu azan? Iya. Sedikit lagi, 1 menit lagi. Baik. Nah, itu yang nomor ke-8. Bedakan antara kesalahan dan orangnya. Jangan membenci orangnya. Karena ketika antum membenci orangnya, ya dia nggak bakal jadi baik. Karena membenci seseorang itu akan membuat dia tambah jauh dari kebaikan. Seperti itu. Kecuali kalau ada maslahatnya. Seperti kemarin kita bahas al-hajr ya. Kalau didiamkan dia bakal tobat, ya sudah dihajar, didiamkan. Kalau misalnya seandainya dibiarkan malah tambah cuek-cuek aja, ya jangan didiamkan. Nah, tafadhol adzan dulu ya. Baik. Kita lanjutkan ke yang nomor 9 terakhir insyaallah. Nomor 9 ini adalah as-sitr, ditutupi aibnya. Jangan diceritakan, jangan digosipkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, "Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Ya. Barang siapa yang senang kabar buruknya orang mukmin itu kesebar, maka bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Nonton silet, gosip-gosip gitu gimana? Masuk nggak ke ayat ini, Jam? Masuk nggak? Masuk. Orang nggak mungkin nonton gosip kecuali dia senang sama gosip. Makanya hati-hati. Ya. Dan itu ya dosa, masuknya ke dosa. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika mendengar ayat ini, dia bilang, kalau ada kabar buruk atau kabar burung tentang seorang muslim, terus antum kepikiran, pasti mikirnya, nih masa sih ini orang padahal begini, apa yang antum harus lakukan? Gimana? Kepikiran tuh, apa yang antum harus lakukan? Jangan diceritain, disimpan. Gak boleh diceritain sama sekali, itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Pasti kecewa, pasti kaget, iya. Cuman gak boleh diomong-omongin. Jangan disebarin. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dinukil dari kitab At-Taubih wa Tanbih punya Imam Abu Syekh. Kata Ali, "Alladzi ya'malul fahishah walladzi yusyi'uha
bimanzilatin wahidah. Orang yang melakukan dosa besar, keji, atau misalnya fahisyah di sini diartikan zina bisa jadi, atau sesuatu yang keji, dan yang menyebarkannya bimanzilatin wahidah. Kedudukannya sama mereka berdua. Antum ngelihat dosa besar, seseorang berbuat dosa besar, langsung disebarin tanpa tabayun dulu, tanpa ngomong dulu. Maka antum sama dosanya sama orang yang berbuat dosa besar. Jadi jangan disebarin. Sekarang tuh masalahnya jamaah, nyebar-nyebarin itu mudah. Sekali klik. Ya, itu subhanallah. Dan yang namanya hoax itu sifatnya tuh menghipnotis. Ya Allah, ini harus disebar nih. Kalau nggak disebar malam ini, maka akan terjadi ledakan besar di ini. Ya Allah, ini harus disebar nih malam ini. Kalau nggak disebar, nanti ibu kamu bisa mati malam ini disumpahin. Kayak gitu. Hoax-hoax tuh kayak gitu, yang menghipnotis orang langsung sebar gitu. Maka harus hati-hati. Jangan main tekan aja. Jangan dikasih tahu kepada siapapun. Nggak boleh dikasih tahu. Ya. Dan ditutupi aibnya itu artinya disimpan. Disimpan. Dan tidak boleh dihina. Ya. Berkata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau berkata, barang siapa yang menghina dosa saudaranya, maka dia tidak akan mati kecuali dia ditimpakan dosa yang sama oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Walaupun ini bukan hadis ya, ini perkataan tabi'in. Ini Hasan Al-Basri cerita ngomong kayak gini karena pernah kejadian. Dia dulu ya tertimpa kebangkrutan. Dulu dia pernah ngejek seseorang yang bangkrut. Jadi ya muflis, wahai orang bangkrut. Tahu-tahu dia bangkrut dan tertimpa beberapa utang gitu ya. Ada yang ngejek dia, ya muflis, wahai bangkrut. Setelah pikir-pikir, oh iya 10 tahun lalu anak pernah ngejek orang wahai bangkrut. Antum bisa inget nggak dosa antum 10 tahun yang lalu? Oh 10 tahun lalu anak pernah gini. Kayak gitu. Jadi Hasan Al-Basri itu meyakini bahwa ente kalau ngejek orang lain, dosa orang lain bakal ditimpa yang sama. Seperti itu dosanya. Wal'iyadzu billah, maka nggak boleh dihina, nggak boleh diejek. Apalagi pemerintah. Ya. Kalau bapak-bapak kan seneng ya bahas politik kayak gitu kan. Itu grup politik semua. Padahal faedahnya nggak ada. Itu jangan tuh. Hati-hati. Nanti antum yang kena. Na'udzubillah min dzalik. Tab ini diantara adab-adab bagaimana kita menyikapi kesalahan. Sebenarnya masih banyak jamaah. Cuman ya karena waktunya tidak cukup. Semoga bermanfaat insya Allah. Boleh ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.